Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Izati dengan NIM 220032204 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang administrasi kurikulum di satuan pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nur Hizra Gistituati dan Ibu Vivin Wildana. Pertama yaitu tentang konsep administrasi kurikulum. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Smith Kurikulum dipandang sebagai perangkat usaha dan upaya pendidikan yang bertujuan agar anak didik memiliki kemampuan hidup bermasyarakat. Kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen, seperti tujuan pendidikan, materi pelajaran, metode pengajaran, dan cara mengevaluasi hasil belajar siswa. Kurikulum juga memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana sekolah atau lembaga pendidik akan mencapai tujuannya dan mengembangkan potensi pada siswanya. Selanjutnya yaitu materi tentang proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan, terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan aktivitas dalam mempersiapkan hal secara sistematis mengenai kegiatan atau aktivitas yang hendak dilakukan dalam mencapai suatu tujuan atau cita-cita. Kurikulum sebagian besar dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional tingkat pusat. Selanjutnya ada pelaksanaan, yaitu kurikulum dapat dikatakan berhasil jika siswa menguasai materi yang telah disusun dalam kurikulum. Pelaksanaan kurikulum direalisasikan dalam proses belajar mengajar dan sesuai dengan ketentuan dari kurikulum yang diharapkan. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah yang dipandu oleh kepala sekolah dan pelaksanaan kurikulum tingkat kelas yang akan dilaksanakan oleh guru kelasnya masing-masing. Selanjutnya ada pengawasan, di mana pengawasan adalah penilaian dan penjagaan. Fungsi dari pengawasan ialah mencegah terjadinya penyelewengan, kelalaian, dan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi agar tidak ada hambatan. Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan. Proses pengawasan dilakukan dengan cara pemantauan, supervisi, pelaporan, dan tindak lanjut. Selanjutnya ada evaluasi, di mana evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi yang seksama adalah sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi dirasa sebagai suatu proses pembuatan keputusan, sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Pertama ada terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama ada implementer, di mana guru sebagai tenaga pendidik merupakan atau menerapkan pengaplikasian dari kurikulum yang sudah dirancang.
Guru hanya berperan sebagai penggerak kurikulum yang telah dirancang. Tetapi guru tidak memiliki wewenang untuk menentukan isi dan target dari kurikulum tersebut. Kedua, ada adapters, di mana guru bukan hanya sebagai pelaksanaan kurikulum, guru juga berperan sebagai penyelaras kurikulum dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Guru mempunyai wewenang untuk memodifikasi kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik siswa dan berdasarkan kebutuhan lokal. Selanjutnya yaitu ada developers, di mana guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, visi, misi, dan sesuai dengan pengalaman belajar siswa. Terakhir yaitu ada researchers, di mana guru sebagai profesional berperan sebagai peneliti yang memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.